Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Kali ini podcast Carmilanya berpindah. Nah, biasanya kita di dalam ruangan, ini kita sekarang langsung on the spot. Nah, kali ini kita ke Pietersele. Tapi kalau yang pasti sering kesini atau mungkin teman-temannya banyak pasti tahu. Nah, ini sekarang kita mengundang narasumber kita. Tetap kita cari yang muda. Bagaimana entrepreneurship ini memberikan eager buat kita semua supaya lebih maju. Nah, ini menariknya pasti ya kenal ya dengan Oka. Kita sapa dulu. Halo Oka. Halo Kak, selamat sore. Iya, sore Oka. Sore. Thank you ya Ya, sudah menerima kita. Sama-sama dengan senang hati akhirnya sampai ke sini lagi ya. Kita senang nih, Oka ini luar biasa aktif banget di organisasi, dan hebatnya semua organisasinya beda-beda tapi fokusnya di UMKM. Oka, ceritain dikit dong Oka, kenapa malah fokusnya UMKM ya? Sementara Pietersele ini kan kita bisa lihat menengah ke atas ini. Oh enggak, malah sebenarnya kalau di Pietersele, kalau standarnya UMKM itu kan dari modal ya. Kalau standar dari Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi, kalau Pietersele secara perputarannya masih kecil sebenarnya. Gitu. Jadi masih belum termasuk menengah. Kalau menengah itu udah di atas 2 miliaran gitu. Ini masih termasuk kecil lah. Jadi dan kenapa fokus ke sini? Karena memang dari awal juga Pietersele juga kita waktu itu industri rumahan. Industri rumahan, habis itu pindah ke kafe, masih sewa lah. Oh, akhirnya jadi awalnya bukan di sini dulu. bukan di rumah malah. Jadi emang home industry yang kita sesuai orderan. Jadi ketika orderan ada baru kita kerja gitu. Oh iya. Iya, akhirnya pindah, ternyata ada yang invest lebih besar, akhirnya sampailah di gedung ini. Selamat datang. Iya, berarti artinya ini sudah milik sendiri. Sudah, alhamdulillah. Sewa lagi ya, Wah. Berapa tahun tuh sampai bisa menuju ke sini? 3 tahun. 3 tahun. Di sini sudah 4 tahun. Ya? Alhamdulillah lumayan. Karena memang progres dan yang pasar yang kita ambil itu termasuk yang jarang diambil. Jadi sebenarnya industri F&B itu besar sekali, tapi pasar yang kita ambil itu memang pasar yang western restoran, middle up itu sangat-sangat beberapa tahun lalu itu kurang diminati karena kita tahu sendiri beberapa tahun lalu Pekanbaru termasuk kota industri yang memang biasanya memang belum terlalu sebesar sekarang untuk konsumsinya gitu. Tadi kita lihat Oka ini ada berpindah-pindah nih kampusnya. Kok bisa dipercaya ya jadi manajer di Pietersele ya? Apa uniknya sebenarnya sampai kok? Berarti ada kreativitas sampai bisa berhasil ini. Gimana tuh ceritanya sampai pindah-pindah kampus akhirnya sampai di BINUS? Iya, kalau sekarang sih di BINUS ya. Sempat waktu itu di masa awal-awal itu di Universitas Riau di hubungan internasional. Iya. Dan ambil jurusan apa tuh? Hubungan internasional. Oke. FISIP. Dan waktu itu ya biasalah masih muda, kita aktif di penasaran. Iya, benar. Waktu itu aktif di BEM juga, sempat di minat bakat dan kreativitas Kepala Terus juga akhirnya menuju sekarang mulai pelan-pelan waktu zaman-zaman kuliah itu gimana ya? Penasaran keluar itu tinggi. Ya. Tapi ke kampus itu malah yang bikin ayo udah sama aja kayak sekolah 12 tahun sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya udah terlalu seru di luar. Akhirnya kampus berantakan gitu. Sempat ikut beberapa perlombaan dulu, sempat ada ikut pageant-pageantan yang waktu itu lumayan serunya. Jadi waktu itu Kak aku sempat bahasa Indonesia itu semester awal ya. Iya. Dan waktu itu udah mulai aktif di radio. Nilai bahasa Indonesia aku Wah. Ya, jadi karena waktu itu nggak datang. Saking pintar bahasa Inggrisnya kali. Bukan emang nggak datang ujian waktu itu. Oh iya. Jadi ketika kesel, ini kok bisa sih gitu. Jadi akhirnya ikut pemilihan duta bahasa. Iya. Duta bahasa kan emang bahasa Indonesia ya. Duta bahasa Indonesia yang akhirnya ya alhamdulillah juara 3. Jadi akhirnya setelah juara 3 balik lagi ke dosennya. Saya bisa kok Pak gitu. Iya kamu bukan nggak bisa, kamu cuman emang nggak datang ujian aja dia bilang. Kalau gitu ada kerjaan di radio waktu itu. Jadi banyak hal kayak gitu. Jadi emang karena salah prioritas saja waktu kuliah. Akhirnya sampai sekarang di manajemen bisnis Bina Nusantara. Iya. Gitu. Kalau misalnya mengelola bisnis, apa sih pengaruh besarnya kalau kita ikut aktif di organisasi itu? Mempermudahnya di mana? Relasi sih pasti ya. Jadi ketika aktif di organisasi, ya misalnya gini, kalau ada pertemuan, udah kesini aja deh gitu. Atau misalnya ketika
Kita ada rasa ketika misalnya kita kenal nih si owner, kemungkinan kita lebih tertarik ke tempat itu ada. Iya, Yang pertama, kenyamanan ya. iya, kenyamanan, dan pun ada kemungkinan misalnya kita ketemu, kita ngerasa kayak seru nih, kita ngejalin silaturahmi lagi, dan ya sapa-sapa gitu kan juga memang basicnya kita sebagai manusia sosial ya. Jadi akhirnya ketika banyak teman sebenarnya seru juga ketika kita buka bisnis. Tapi salahnya adalah jangan karena punya banyak teman kita buka bisnis gitu. Iya benar banget. Ada yang mengartikan salah seperti itu, dan itu yang akhirnya ketika misalnya kita nggak di sana, misalnya kita nih punya banyak teman nih, kita buka bisnis karena kan daripada teman-teman aku ke tempat lain, mending ke tempat kita. Tapi ketika kita nggak di tempat bisnis ini, nggak on the spot, teman-teman kita nggak datang. Nah itu yang jadi agak rumit. Jadi sebenarnya punya bisnis dulu baru cari teman gitu, dibandingkan punya teman dulu baru buat bisnis gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi lebih terpacunya lebih cepat benar. gitu. Kalau enggak ini bisnis nggak jalan. Iya benar. Iya, betul juga Ininya beda, jadi niatan orang datang itu jadi beda ketika kita punya teman kita dulu dibandingkan kita kenalan sama orang karena bisnisnya gitu. Biasanya gitu sih. Peter Sally pasti 1 tahun awal itu mungkin biasanya agak berdarah-darah lah pasti ya. Lumayan. Itu apa tuh yang paling berat kalau bisnis kuliner? Apalagi Pekanbaru ini kan orangnya hobinya pas pertama awal heboh rame gitu. Nanti begitu jelang berapa bulan kemudian jiwa penasarannya hilang. Ini lagi kita harus inovatif lagi gitu. Jadi rasa penasaran ketika untuk di bisnis kuliner itu sebenarnya bagus ya. Ketika kita buka baru itu orang datang. Nah kendalanya kenapa selalu orang udah nggak datang lagi, berarti ketika first impression dia datang ke sana nggak bagus. Nah itu yang sangat-sangat susah sebenarnya. Ketika kita mulai datang, pelayanan nggak cocok, makanan nggak cocok. Rasa penasarannya ada, itu yang bikin buat datang. Beda di tempat-tempat lain yang untuk ngedatengin rasa penasaran aja orang nggak mau gitu. Enaknya kita di Pekanbaru, penasaran sekali. Tapi itu tadi akhirnya pasarnya jadi lompat-lompat. Nah bagaimana kita nge-keep-nya aja sih, ngejaga gimana customer kita tetap di sini gitu. Nah itu dari kenyamanan. Nah kalau di awal Peter Sally pasti berdarah-darah ya, luar biasa lah. Luar biasa yang kemarin ya. Karena kan dulu kalau nggak salah lokasinya di Gatot Subroto. Gatot Subroto ya. Waktu itu sempat dropnya itu karena Anur jadi satu arah. Kompleks. Sempat kan waktu jalan itu rute jalan. Nah, ya karena ya orang Pekanbaru itu agak tricky karena repot mungkin kan. Iya, nggak mau repot, dan karena kita kota perantauan ya. Jadi mungkin agak susah ngebacanya adalah karena kalau misalnya orang yang ini beda, orang ini beda handle. Jadi kita pun kaget juga ketika itu satu arah, kenapa kok jadi malah turun gitu. Karena memang akhirnya orang malas lewat situ. Udah sesimpel itu aja waktu itu. Jadi makanya akhirnya kita mencoba pindah lebih ke tengah kota yang ya udah orang nggak ada alasan lagi untuk nggak lewat sini gitu. Iya. Jadi kenapa itu pilihannya di sini? Sementara kan nggak terlalu di Jalan Sudirman gitu. Kenapa kok ke sini ya? Ke sini waktu rezekinya emang di sini. Jadi iya kebetulan waktu kita mau pindah pas lihat waktu itu tempatnya di sini ada. Dan kita kena mengambil sini kalau juga di tempat yang jalan protokol Kak. Itu sebenarnya agak rumit. Karena terlalu tinggi lalu lintas juga. Kalau di sini ketika kelewat orang masih ada mungkin muter. Paling muternya di depan SPN ya. Iya, dan rutenya agak singkat ya. Agak singkat. Nah, kalau misalnya di jalan besar udah kelewatan, ya udahlah ya. Iya. Minggu depan aja deh gitu. Nah, akhirnya yang hal-hal kecil seperti itu kan sebenarnya harus dipikirkan dulu. Iya, benar. Jadi sebenarnya belajarnya itu ketika sudah di sini gitu. Jadi kok kenapa ya kemarin nggak balik lagi? Kenapa? Ternyata di sini mutaran kita lebih dekat gitu. Jalan kita lebih bagus. Karena mungkin yang teman-teman podcast Karmila juga tahu, sekarang di Jalan Ahmad Yani agak susah ya, Ahmad Yani atau sekitaran Sukajadi kan agak bergelombang. Saya pribadi kalau ke sana aku sendiri males akhirnya ke sana. Jadi untuk dan itu berdampak kepada bisnis. Makanya ketika kita memilih bisnis juga pastikan lingkungan juga berpengaruh gitu. Iya. Pasti. Kalau ini kan kuliner ini agak repotnya pasti makanan. Makanan itu kalau rasanya begitu-begitu aja bosan. Terus juga kalau misalnya menunya kalau salah-salah segala macam kan ada yang lebih cepat busuk atau apa, itu ngaturnya gimana? Termasuk juga koki-koki ini kan kadang-kadang beda ini nih, beda karakter gitu. Serunya kita di Western restoran itu Western itu kan banyak kan barangnya juga yang memang yang tahan lama ya. Yang tahan lama gitu. Tapi ada bahan segar aja. Kalau misalnya untuk kebosanan rasa, orang tidak akan pernah bosan makan ketika itu bervariasi. Ya, jadi aktivitasnya makan memang, rasanya masih beda-beda. Nah rasanya itu yang kita
perbaharui terus. Jadi setiap 4 bulan sekali kita di sini ganti menu. Sebulan sekali pasti kita ada menu, kalau bahasa kita menu karbitan ya. Jadi menu yang cuma sebulan itu aja. Kayak sekarang Imlek ya. Jadi sebulan ini akan ada menu Imlek kayak tadi di halaman depan. Ada menu Imlek. Jadi sesuai kebutuhan gitu. Bulan Maret ada apa lagi gitu. Nah kalau untuk rasa, nah itu yang kita eksplor terus gitu. Kalau untuk spoil ya standar lah. Kita punya gudang, kita punya purchase order yang memang sesuai kebutuhan gitu kan. Apa nih marketnya Peterselli? Harus ada keunikannya dibandingin yang lain. Kita jual ada beberapa fancy restoran atau fine dining restoran itu fokusnya kepada memang tempat yang ketika ada event makan di situ. Ada beberapa tempat yang kalau kita mau PDKT nih baru ajak makan di situ pasangannya, mau baikan, anniversary gitu. Nah sebenarnya kita sempat di tahap itu, akhirnya kita berusaha gimana caranya orang ke Peterselli itu daily. Jadi dia nggak ngerasa ketika ada spesial baru harus datang ke Peterselli, nggak perlu gitu. Jadi harian pun ya udah dia ngerasa nyaman. Itu aja sih fokus kita. Jadi ketika kita terlalu fokus kepada fine dining, orang akan mikir ya mau makan sana, emang di event apa? Nah itu yang akhirnya, aduh berarti kan udah memotong marketnya dari orangnya, dari waktunya. Iya benar. Jadi ada waktu lagi yang perlu dibuat gitu. Iya. Itu mulai belajar membaca seperti itu pengaruh pengalaman atau ada tambahan-tambahan kursus juga, atau memang teman yang kasih masukan atau saudara, keluarga? Semuanya ada. Semua faktor jadi, tadi. Iya, semua faktor tadi. Jadi ketika kita di sini ya kita belajar ngelihat membaca sendiri karena kita kan jalanin sendiri. Terus juga kita sempat ada konsultan juga, konsultan bisnis, manajemen restoran. Terus juga pasti ngambil kursus juga, termasuk di top manajemen kita. Memang ada regulasi dari owner untuk ya belajar terus gitu. Iya. Berarti artinya belajar terus, membentuk jaringan terus itu selalu harus ada ya. Nggak mungkin kita merasa hebat sendiri. Nggak bisa, aduh jangan sempat terpikir seperti itulah yang tiba-tiba langsung drop gitu ketika kita mikir itu. Karena kita sempat ngerasa seperti itu ketika setahun buka di Peterselli di sini Kak. Kita sempat buka di mall. Iya. Sempat buka di mall dan itu cuma bertahan 6 bulan. Iya betul. Nah, di situ waktu itu gairah muda mungkin. Iya. Ngerasa udah bisa nguasain pasar Pekanbaru, udah bisa ngebaca pasar Pekanbaru, ternyata sampai di mall jadi yang semuanya beda. Yang ketika semuanya beda ya udah belajar lagi, ternyata nggak ngejar waktu antara belajar dan modal ketika di sana itu nggak selesai. Akhirnya kita tutup dalam waktu 6 bulan dan uang yang dihabiskan luar biasa. Itu jadi uang sekolahnya mahal sekali. Jadi tapi ya itulah salah satu yang ngebuat kita akhirnya udah nggak akan pernah mikir gitu lagi. Makanya paling sering dijadiin ini ya, apa sih kayak kita narasumber kemana gitu, sharing pengalaman. Iya benar. Iya makanya kita juga seneng nih di podcast Karmila kan Oka kasih masukan-masukan, termasuk juga kita mau penasaran UMKM, gimana supaya bantu UMKM ini supaya agak lebih semangat ya ininya. Apalagi kondisi pandemi begini. Iya. Jadi seru nih, sering sekali nih Kak masalah UMKM ini karena beberapa setahun kemarin memang fokus ke sini dan pertanyaannya selalu kalau misalnya kita singkatnya yang bisa aku kasih itu adalah pakai aja. Jadi ketika kita bahas UMKM coba pikirin kata sebelahnya pakai. Jadi UMKM itu usaha menengah, kecil dan mikro ya. Dan pasti fokusnya adalah sekitaran kita. Nah, bagaimana cara kita pakai produk-produk kecil, usaha-usaha kecil sekitaran kita gitu. Udah itu aja sih sebenarnya gimana cara untuk menaikkannya, termasuk itu nanti si produsen atau si pebisnisnya, pengusahanya pasti akan menyesuaikan ketika kita sudah berani pakai gitu. Jadi kalau sekarang kan orang akan mencoba dulu nih, cobalah buat pasar ini, produk ini orang pakai nggak ya. Nah ketika orang pakai dia akan bertahan sendiri, akan berkembang sendiri. Gitu aja sih paling kalau untuk singkatnya ya ketika kita ngebahas UMKM yang ada di Pekanbaru atau di Riau. Karena memang banyak sih beberapa organisasi dan beberapa badan itu memang difokuskan ke sana gitu. Iya, tapi tadi terkesan secara nggak langsung kayak Oka bilang pakai, berarti sepertinya UMKM kita nih banyak ada lemahnya ya. Apa itu ininya? Lemah itu pasti ada di setiap bisnis ya, tapi kalau misalnya UMKM yang
sekarang kita hadapin di Indonesia lah lebih tepatnya, atau kalau fokusnya ke Riau, sumber daya manusia, bahan baku, sama yaitu tadi marketingnya, brandingnya. Nah itu sih. Kalau misalnya kita bahas tentang sumber daya manusia, ongkos pekerja di Indonesia termasuk mahal untuk ukuran-ukuran pabrik-pabrik besar, ataupun untuk UMKM pun akhirnya jadi mahal. Kita bisa bandingkan produk retail internasional sama produk lokal itu dengan harga yang sama, kualitasnya jauh karena udah dipotong atau udah kena di awal di sumber daya manusianya, upah pekerjanya itu udah lumayan mahal. Nah kalau untuk bahan baku apalagi ya, bahan baku itu ya standar lah, kalau kita ke pasar kalau beli banyak kan bisa ya kurang lah gitu. Sama kalau misalnya produk usaha menengah, bahan baku yang kita pakai pasti kecil ya, pasti dikit gitu. Kalau usaha retail internasional pasti besar. Nah dari situ aja kita udah lihat lagi, jadi udah kepotong lagi. Jadi dan untuk branding dan marketingnya ya pastilah ya. Kalau untuk produk-produk internasional kita udah tahu, udah ngeliat dari TV, udah ngeliat dari media-media lain. Jadi sebenarnya dari itu udah nge-cut beberapa biaya produksi yang akhirnya dengan harga yang sama, kualitasnya sangat jauh berbeda. Pasti orang akan tetap gimana pun milih produk internasional. Nah tergantung kita mau apa enggak mengusahakan tetap pakai di produk lokal nih gitu. Dan akhirnya ketika kita udah mulai pelan-pelan, dia bisa kok ngejar gitu. Ada beberapa produk kita yang bisa ngejar gitu. Oka kan usianya cukup muda ya, sekarang di 30 ya. 30, terus juga gak enak nih bahas umur soalnya. Iya ini karena kita kan segmennya yang muda-muda, yang katakan muda katanya sih di bawah 36. Di bawah 40 bukan ya? Oh bawah 40 ya? Di bawah 40 sesuai undang-undang. Berarti masih muda dong? Masih muda dong. Nah biasanya itu dengan bergabung banyak dengan asosiasi ataupun organisasi, gimana sebenarnya cara bantu UMKM? Apa kita kasih free mereka marketing atau mungkin kita kasih tempat, gimana sih sebaiknya gitu? Iya benar, si dua-duanya termasuk Kak. Jadi sebenarnya PR itu banyak. Jadi kalau misalnya saling berhubungan juga, ketika kita ngasih tempat, kita nggak ngasih pasarnya, kita nggak ngasih targetnya, ya nggak bisa juga. Ketika ngasih target, kita nggak ngasih pasarnya, percuma juga. Jadi dan ketika kita ngasih pengembangan, kita nggak ngasih juga untuk dia nyebar produknya juga nggak bisa. Jadi sebenarnya PR-nya berat sekali dan itu kecil kemungkinan bisa dihandle oleh pemerintah. Itu kecil kemungkinan. Jadi, karena maunya harus berkesinambungan ya antara asosiasi, pemerintah sama pelaku UMKM-nya langsung harus terus berkoordinasi ya, nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas, malah kalau sekarang sih pentahelix ya, udah ada kerjasama antara pemerintah, organisasi, bankers juga, perbankan dan apalagi ya, media termasuk ya benar. Baru beberapa bulan lalu nih soal dibahas. Jadi itu sebenarnya di berbagai hal pun sebenarnya termasuk ya. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang gimana pengembangan UMKM, harus ada kolaborasi itu, ya barulah kemungkinan bisa jalan gitu. Iya benar juga sih. Berarti gimana kira-kira masukan Oka? Kan kita kan nggak harus juga semua mengalami hal yang sama. Ibarat kata Oka tuh perlu 3-5 tahun untuk berhasil, mereka cukup 1 tahun. Bisa. Apa sih kira-kira yang kemarin kesalahan ataupun mungkin ada masukan lah buat yang anak-anak muda baru memulai ataupun mungkin yang sudah di tengah jalan usaha ini, gimana nih supaya mereka terus berkembang lah yang kategori UMKM ini? Punya data sih. Jadi punya data dan dia tahu mesti ngapain. Dia tahu dia tahu nih pasarnya ini, dia tahu nih bahan baku diambil dari sini, sumber daya manusia dari sini. Jadi ketika udah tahu itu sih insya Allah lah gampang gitu. Nah kita sempat agak panjang waktunya karena waktu itu belum tahu. Nah jadi makanya kenapa zaman sekarang juga banyak kolaborasi dan banyak sekarang juga mentorship ya. Jadi UMKM juga banyak mentorship. Nah itu sebenarnya yang kita ambil adalah pengalaman mereka. Yang tadi mungkin Kak Carmila bilang, kita potong masa belajarnya tadi dari mereka gitu. Yang mereka butuh 4 tahun untuk tahu ini, ya kita potong deh dengan 2 jam gitu, bisa aja gitu. Nah itu sih paling untuk teman-teman UMKM juga, dan untuk pengusaha-pengusaha awal lokal, masuk bisnis itu jangan karena pengen aja dulu gitu, mulai aja dulu gitu. Sebenarnya boleh itu dijadikan
niatan awal, tapi pendorongnya bedain lagi gitu. Iya. Jadi boleh mulai aja dulu, tapi kita mesti punya data dulu, atau kita punya modal dulu. Modal nggak cuma sekedar uang, kita punya modal pengetahuan data tadi, kita punya modal produk kita baik apa tidak gitu-gitu. Jadi jangan ketika mulai aja dulu, mentok di tengah ataupun tidak berjalan, akhirnya mikir nggak asik nih jadi pengusaha, udahlah. Jadi yang kayak biasa-biasa aja, lagi gitu. ya. Tinggal lagi. Coba Akhirnya, lagi hal baru. ya dan akhirnya image si pengusaha itu akan jadi kayak gambling. Orang kan mikir ketika nggak ada mesti ngapa-ngapain, udahlah jadi pengusaha aja. Sebenarnya kan bukan itu tujuannya. Nah makanya kenapa sekarang ketika ada pertanyaan gimana memulai itu, kita bilang lu mesti punya data dulu, punya modal dulu lah gitu. Modal semuanya gitu. Terakhir nih, sekarang kan lagi heboh digital marketing. Semua siapa sih yang nggak minimal megang Android lah gitu. Benar, kalaupun nggak nongkrong di depan laptop terus atau apa. Seberapa besar ya untuk pengaruh kita untuk meningkatkan persentase keuntungan pendapatan? Besar sekali Kak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebelum COVID ya, itu kemungkinan kita akan sedigital ini itu mungkin 3-4 tahun ke depannya. Tapi kan dipotong tadi gara-gara ada percepatan ya. Jadi akhirnya sebenarnya percepatan digital untuk ke 5.0 Indonesia mungkin belum sampai. Tapi mendekati 4.0 kita sudah. 5.0 kan udah pakai artificial intelligence, itu udah jauh lah beda. Udah untuk negara maju, untuk kita negara berkembang masih di 4.0 yang memang digital itu sebenarnya sangat disalahartikan adalah masih di seputaran data tadi. Jadi kita mungkin sempat tahu beberapa, misalnya kita googling aja iklan apa, kita cuma googling sekali, nextnya kita buka browser lagi, pasti iklan itu muncul terus. Nah jadi dia punya data dengan digital tadi gitu. Untuk marketingnya dibutuhkan sekarang itu karena gimana ya? Kalau misalnya zaman dulu kita bagikan pamflet, bagikan poster, selesai buang. Udah gitu buang. Ya. Kalau sekarang sih sebenarnya lebih hemat karena kita pakai nih smartphone ataupun yang lain-lain lah. Jadi sebenarnya menunjangnya itu dengan kita tahu dulu nih kita di posisi mana di dunia digital. Kita udah masuk ke tengah, kita masih di tepian, atau memang kita masih di luar. Ketika udah tahu itu, kita tahu nih kita ngambil porsi yang mana. Memang semuanya bisa menguntungkan kalau kita tahu kita di posisi yang mana. Ini sebenarnya kayak kebanyakan dari tadi kita bahas itu, kita tahu dulu nih kita mau ngapain, kita tahu kita di mana. Sebenarnya kita bisa tahu nih bisnis kita mau kemana, mau ngapain gitu-gitu sih paling enggak. Kalau untuk Peter Sally ke depan, apa rencananya supaya terus berkembang, paling tidak stabil lah? Pasti kan udah kebaca nih market ke depan akan apa? Dengan kondisi yang kayak gini ya, kita udah ngebaca tentang COVID ini, akhirnya kita putusin mungkin ini belum masih rencana kita, nggak apa-apa kita bahas di sini aja. Kita pengen masuk dunia retail sih. Jadi produk-produk itu kita buat lebih instan. Lebih instan dan lebih mudah didapatkan. Jadi kita sempat terkendala ketika tidak boleh fine dining, tidak boleh dine in. Kita tidak boleh dine in, tidak boleh keluar. Sempat kita waktu itu pakai produk-produk kita untuk datang ke rumah. Nah ternyata responnya bagus sekali gitu. Nah itu yang mungkin akan kita kembangkan. Ada hikmahnya. Jadi itu tadi. Jemput bola itu namanya. Jemput bola, benar. Akhirnya itu yang mau kita kembangkan. Kita mau masuk ke pasar yang lebih luas, lebih lebar jangkauannya dengan produk-produk yang lebih gampang didapat. Gitu. Oke, thank you banget. Walaupun cuman saya nggak tahu nih udah berapa menit tadi ya. Berapa menit sih? Kayaknya seru nih ngobrol sama Oka. 25 menit ya. Wah, luar biasa. Lumayan hampir setengah jam. Jadi terlihat kesimpulannya tadi udah banyak sepertinya ya kita menemukan podcast terutama yang di bidang entrepreneurship. Ada satu yang paling sangat kuat kita lihat adalah siapa ownernya. Kalau memang kita bersifat humble dan kita mau terbuka, kita mau belajar, itu akan mempermudah untuk inovasi. Bahkan pun tadi Oka sempat sampaikan juga, kalau misalnya kita sesuatu itu jangan berhenti di tengah jalan. Konsistensi pasti akan membuahkan hasil, walaupun itu kecil ataupun besar, pasti akan membuahkan hasil. Nah, yang paling penting lagi, kita memang harus terus belajar, membuka jaringan, dan tentunya kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, para semua entrepreneurship muda,
yang selama ini kita podcastkan semoga memberi banyak manfaat. Terima kasih di podcast Karmila berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa minum.